Go-nya, Pak. Oke. Sini buka ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kita yang paling berbahaya guys ya. Kompor Official, saatnya anak muda berkarya. Berani gak bos? Lagi dan lagi kita bertemu dengan segmen Barbershop. Baca berita yang bikin shock. Hati-hati jantungan ya guys ya. Hari ini saya dapat berita, tapi saya nggak mau bacain beritanya. Saya serahkan aja langsung ke... Oh iya, tunggu dulu. Saya nggak sendiri, ada Pak Tony. Apa kabar Pak Tony? Mas Dede, apa kabar? Allah. Alhamdulillah. Jangan grogi Mas Dede ya. Oke, tadi linknya udah saya bagiin ke Bapak-Bapak. Silahkan dibacain aja. Saya soalnya nggak mau baca, males gitu. Aja Pak, biar kita nggak ngulur waktu juga. Hey, ini gimana sih? Oke. Sekarang kita mau bahas ini ya guys, tentang Mendikbudristek. Apa yang lagi viral akhir-akhir ini ya, kebijakan tentang Mendikbudristek. Majelis Ormas Islam tolak Permendikbud 30 yang dinilai bisa legalkan seks bebas. Jadi kalau legal bisa bebas dong. Ya, dari judulnya ini kontennya 18 plus. Khususkan untuk tidak ditayangkan untuk anak-anak ya Pak ya. Ya, makanya kita lihat apa yang ditolak. Kita bacain ya. Mendikbudristek Nadiem Makarim menerbitkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ketentuan itu menuai kritik karena dinilai justru bisa legalkan seks bebas di kampus. Adalah Majelis Ormas Islam MOI yang terdiri dari 13 ormas Islam. Ini tak termasuk PBNU dan Muhammadiyah. Jadi PBNU dan Muhammadiyah sepertinya belum memberikan tanggapannya ya, yang meminta agar Permendikbud itu dicabut. MOI atau Majelis Ormas Islam ini menilai bahwa Permendikbudristek tersebut secara tidak langsung telah melegalisasikan perzinahan dan dengan demikian akan mengubah dan merusak standar nilai moral mahasiswa di kampus. Yang semestinya perzinahan itu kejahatan malah kemudian dibiarkan. Itu kata Ketua MOI Najar Haris dalam rilisnya pada hari Senin. Nah, ini mungkin langsung ke poin ini aja Pak. Mana ya Pak? Poin ya, ini masuk poinnya nih, masuk poinnya. Menurut Najar Haris, di antara poin yang dikritisi dan ditolak oleh MOI antara lain terkait paradigma seks bebas berbasis persetujuan atau seksual konsen yang memandang bahwa standar benar dan salah dari sebuah aktivitas seksual bukan nilai agama tapi persetujuan dari para pihak. Selama tidak ada pemaksaan, telah berusia dewasa dan ada persetujuan, maka aktivitas seksual menjadi halal meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah. Ini yang bahaya
Permendikbud ini Jadi- juga menurut MUI berpotensi memfasilitasi perbuatan zina dan perilaku penyimpangan seksual LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender, ujarnya. Oke, kita langsung ke ini aja. Ini ya, ada ketentuannya itu apa aja yang Hah? bikin MUI seperti itu? Maksudnya ini. ketentuannya seperti apa? Nah, kita bahas kontennya langsung ya. Yang digugat itu tadi pasal 30 ya. Nanti ada nih. Dalam yang banyak digugat itu tadi pasal 5. Peraturannya nomor 30 tahun 2021. Nah, ini diundangkan pada 3 September nih kemarin nih. Nah, yang digugat itu tertuang dalam pasal 5. Pasal 5-nya seperti apa kita lihat. Nah, ini poin-poinnya ya dari pasal 5 ini nih. Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Bisa dipahami, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Jadi yang ditolak ini poin ini kata persetujuan korbannya. Jadi kalau ini kan tanpa persetujuan korban. Jadi kalau korbannya setuju nggak masalah. Berarti boleh. Boleh dong. Berarti nggak jadi pelecehan seksual sebutnya, Pak. Iya, boleh dong. Nah, ini yang ditolak gitu. Terus yang poin kedua, mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Ada lagi kata tanpa persetujuan korban. Kalau korbannya setuju boleh dong. Ini yang jadi masalah. Yang poin ketiga, menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Jadi ini yang jadi poinnya. Terus menyentuh, mengusap, meraba, memegang. Kenapa bacanya gitu? Ya biar mencium dan Nanti traveling nih. Kita traveling pikiran gitu. Atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Jadi kalau korbannya setuju, nggak masalah dong menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium. Ya, gitu. Terus terakhir poinnya, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Jadi kalau korbannya setuju boleh dong. Ya ini yang disebut yang ditolak oleh MUI tadi. Ini loh gitu. Jadi bikin aturan tapi nggak jelas. Kenapa harus ada kata tanpa persetujuan korban? Saya kira ini salah satu bentuk liberalisasi lah. Liberalisasi. Maksud saya yang saya kan tuh begini loh Pak, masalah persetujuan korban itu kan bisa jadi masalah bisa mengancam, si pelaku bisa mengancam korban kalau misalkan. Nah, ini gitu. Perdebatan antara, bukan perdebatan ya, persetujuan korban itu apa sih, dijelaskan juga di undang-undang ini. Pada bagian lain dijelaskan persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi, huruf B, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, dan huruf M dianggap tidak sah dalam hal korban. Jadi yang dimaksud dengan persetujuan korban ini nih, memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jika si korban itu belum dewasa, usia dewasa ini ada umurnya berapa ke berapa kan nggak jelas Pak. Enggak, nanti ini mengacu ke undang-undang di atasnya, perundang-undangan di atasnya, di undang-undang di atas diatur berapa gitu ya. Nah, kalau usia anak-anak jadi nggak ngaruh, walau korban setuju, kalau dia masih anak-anak ini tidak sah persetujuan korban. Terus
mengalami situasi di mana pelaku mengancam atau memaksa dan atau menyalahgunakan kedudukannya. Nah, ini nggak bisa, persetujuan korban nggak dianggap di sini kalau dia memaksa gitu ya, mengancam kamu harus setuju, akhirnya dia setuju gitu, itu nggak ada. Iya. Terus yang ketiga, mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol dan atau narkoba. Jadi orang yang dicekokin juga itu tidak bisa dianggap persetujuan korban. Yang D, mengalami sakit, tidak sadar atau tertidur. Nah, orang tidur juga nggak bisa disebut setuju karena dia nggak sadar gitu. Atau sakit, dia nggak bisa bergerak, diam aja gitu ya, atau nggak sadar. Terus memiliki kondisi fisik atau psikologis yang rentan. Biasanya orang yang dengan gangguan apa ya dia Mental. iya bisa punya gangguan mental atau apa, gampang dibodoh-bodohin, akhirnya di inilah gitu ya, jadi korban. Nah, ini nggak dianggap persetujuan korban. Mengalami kelumpuhan sementara atau tonic immobility dan atau yang terakhir mengalami kondisi terguncang. Ini juga nggak bisa nih, orang yang lumpuh misalnya nggak bisa gerak atau karena hal-hal yang tertentu, ini nggak bisa disebut persetujuan korban. Atau mengalami kondisi terguncang ya. Itu dia. Jadi poin yang dipermasalahkan MOI ini yaitu tadi kata persetujuan korban. Karena kalau korban setuju suka sama suka itu tidak dianggap sebagai apa ya, pelanggaran, karena dia mau sama mau, itu yang dipermasalahkan. Karena kalau kita mengacu ke sistem asas Pancasila, kita mengenal apa, ketuhanan yang Maha Esa, di mana jinah itu kan dilarang gitu. Ini itu kan kalau dalam Islam, Pak. Iya, kita kan mengenal apa yang kita anut sekarang, asas Pancasila kan, bukan sistem liberalisasi dunia ala barat kan gitu. Iya. Ini kan jelas-jelas mengambil tradisi ala barat dimasukin ke sistem pendidikan kita gitu. Ya, maksudnya kan ini mungkin ditujukannya ya enggak hanya untuk Islam gitu, Pak, kali. Kalau di Islam kan emang dilarang. Cuman kan ya, kalau di agama kita tidak tahu, Pak. Ya semua agama dilarang. Coba kita buka peraturan agama Kristen, nggak boleh berzina. Hindu sama Iya, aja. kan kemarin juga yang membahas tentang apa ya? Kemarin tuh tentang Habib Rizik kan ada tuh. Yang non Muslim bukan mendukung ya, memberikan kritik. Apa ya? Jadi di situ juga di agama mereka pun menolak perzinahan, itu dilarang. Mencuri dilarang. Ya, yang dimasalahkan ini kan ini liberalisasi pendidikan kita, terus mau dimasukin budaya-budaya barat ke pendidikan kita gitu. Kalau makanya ini ditolak. Terus ya kita lihat poin tolakannya apa aja ya. Coba kita lihat poin penolakannya. Berikut 12 sikap MOI menolak Permendikbudristek ini karena secara tidak langsung telah melegalisasikan perzinahan, dan dengan demikian akan mengubah dan merusak standar nilai moral mahasiswa di kampus yang semestinya perzinahan itu kejahatan, malah kemudian dibiarkan. Ini poinnya, karena suka sama suka nggak ada pelanggaran, jadi seperti melegalkan perzinahan seperti itu. Nah, sementara di kita tanpa memandang agama apapun gitu ya, perzinahan itu ditolak, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu gitu. Tapi kan ini kan mengacunya tujuannya ketentuan ini tuh buat mengurangi pelecehan seksual, Pak, bukan mengurangi perzinahan, Pak. Gini lihat, kalau mau mengurangi pelecehan seksual ini harusnya lebih jelas dong gitu. Nah,
jangan tanpa ada persetujuan korban, itu semuanya harus di apa? Maksudnya kan kalau misalkan dengan persetujuan korban itu udah tidak termasuk dengan pelecehan seksual karena suka sama suka, jadi nggak jadi pelanggaran. Nah ini Makanya, yang dimasalahkannya itu yang tanpa persetujuan korbannya itu, gitu. Kalau diraba terus korbannya setuju boleh berarti gitu. iya, itu kan bukan pelecehan seksual Pak kalau emang setuju sama suka, apalagi kan kalau ya itu kan yang bukan pelecehan kan, tapi ketika kita kembalikan ke asas Pancasila, kita nggak mengenal sistem seperti itu gitu. Kita mengenal sistem ketuhanan di mana segala bentuk pelecehan atau perzinahan dan sebagainya itu kita nggak kenal seperti itu. Dan ini saya rasa memang liberalisasi pendidikan ala dunia barat yang coba diterapkan di kita. Di barat itu kan bebas kan, orang asal suka sama suka yang nggak jadi masalah. Di kita kan beda. Kalau belum nikah ya nggak boleh gitu. Itu kan adat yang sudah tertanam di Indonesia gitu ya, khususnya dari dulu gitu. Ini kalau kita lihat runutan sejarahnya gini ya, ada undang-undang PKS. Undang-undang PKS, undang-undang PKS itu kan kemarin sempat mau digolin, tapi ormas Islam menolak. Kenapa? Karena sama seperti ini. Jadi seperti ingin melegalkan perzinahan dan gay, LGBT dan sebagainya. Ya, umat Islam bukannya menolak tentang penyiksaan seksual gitu, tapi harus jelas dan harus berinduk kepada Pancasila gitu, sesuai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan diliberalisasi seperti dunia barat, itu sih poinnya gitu. Jadi sepertinya ini akan berakibat pada ideologi negara sendiri ya Pak ya? Ya, kalau dunia pendidikan misalnya sudah diliberalisasi seperti ala barat, ya kita nggak punya ciri khas sebagai bangsa dong, sebagai bangsa timur gitu. Seperti tadi itu ya, meregalkan perzinahan itu kan nggak ada di budaya kita seperti itu. Orang malu kalau di budaya kita yang masih sekarang itu, orang malu ya berdua-duaan gitu, atau melakukan itu tuh aib kan gitu ya, sebuah aib gitu ya. Tapi kalau udah dilegalkan seperti ini ya, undang-undang juga nggak mempermasalahkan gitu aib apanya. Di barat kan gitu, anak cewek anak cowok berdua-duaan melakukan hubungan asal suka sama suka nggak jadi masalah, bukan aib, karena di undang-undang juga nggak mengenal aib gitu, nggak mengenal hukuman. Kalau di kita kan enggak, beda. Ini kita bacain yang kedua. Mengingatkan bahwa tujuan pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, makhluk mulia, sehat, berilmu, cukup, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini nih yang dianggap nanti kalau undang-undang ini lahir, ini akan menghilangkan ciri khas negara kita yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya justru malah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 ini ya Pak ya? Iyalah, jadi nggak sinkron gitu tunjuan undang-undang kita seperti apa, terus malah undang-undang bawahannya malah berbeda kan agak. Yang ketiga, terlihat sangat nyata bahwa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 itu mengadopsi draft lama rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual RUU PKS yang telah ditolak masyarakat di luar DPR pada periode 2014-2019 karena jelas bertentangan dengan Pancasila. Ini nih yang tadi kita bahas ya. Sebelumnya kan ada RUU PKS yang mau digolin tapi ditolak masyarakat, dan akhirnya masuk ke dunia pendidikan malah sekarang undang-undang itu gitu. Di undang-undang di DPR ditolak, malah masuk ke perundang-undangan menteri gitu. Langsung ke
apa sih ketentuan ini sampai benar-benar masuk ke dunia pendidikan, itu masih harus persetujuan DPR dan presiden nggak? Enggak. Jadi kalau menteri itu bikin undang-undang ya udah ACC presiden udah jadi. Presiden. Tapi dia berlakunya cuma di lingkupan pendidikan aja, di kampus seperti ini kan undang-undang buat kampus, dia berlakunya cuma di kampus aja. Tidak khusus, Berarti tidak secara kalau seluruh. misalkan kita ingin menggugat itu hanya pada kementerian dan pada presiden sendiri, nggak bisa lewat DPR. Iya bisa aja lewat DPR, tapi kalau menggugat bisa aja ke DPR. Tapi undang-undang yang dikeluarkan oleh kementerian ini nanti berlakunya spesifik. Dia kan buat undang-undang kampus, jadi berlakunya cuma di kampus gitu. Kemarin kan RUU PKS ini mau digolin secara nasional ya, berlaku untuk siapa aja kalau undang-undang secara nasional. Kalau ini enggak, jadi berlaku nanti di kalangan kampus aja gitu. Coba lanjut dulu Pak. Nomor 4, sebagaimana landasan filosofis sudah lama RUU PKS, hal yang sama jelas tersurat dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, yakni paradigma seksual konsen. Paradigma ini memandang bahwa standar benar dan salah dari sebuah aktivitas seksual tidak lagi agama, tetapi bergantung kepada persetujuan dari para pihak. Ini ya, jadi ininya sama, ini sama, poin-poinnya sama dengan RUU PKS yang ditolak, bahwa sistem kita mau diserahkan kepada suka dan tidak suka, bukan lagi berlandasan kepada agama gitu. Padahal kita kan Pancasila sendiri yang pertama ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan kita gitu. Iya, berarti ini upaya untuk meliberalisasi, cuman karena emang di RUU PKS tidak bisa disahkan, akhirnya diadopsi oleh Menteri Pendidikan. Ya. Mendikbud. Berarti ini justru malah akan, saya juga emang menolak ya, karena ini justru malah akan apa sih sebutnya, sistem liberalisasi akan muncul dari pendidikan itu sangat, pendidikan kan kita nih yang generasi milenial gitu kan, dan kedepannya negara ini akan dipimpin oleh generasi milenial ini. Jadi ketika emang liberalisme sudah diterapkan pendidikan yang kita sekarang mahasiswa, itu akan terjadi dan mungkin bisa saja disahkan di kemudian hari. Mungkin akan seperti itu Pak, makanya pada ditolak gitu kan. Nomor 5 ya, kita lanjutin ke poin nomor 5. Praktik zina dan LGBT adalah salah satu sebab utama maraknya tindakan kejahatan seksual terhadap perempuan maupun anak-anak selama ini. Maka dengan terbitnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini justru malah berpotensi memfasilitasi berkembangnya praktek ini. Lihat, yang jadi akar masalah itu sebenarnya zinanya sendiri gitu ya, sama LGBT itu yang jadi masalah sebenarnya. Kalau mau menghilangkan tindak kekerasan kepada perempuan, zina dan LGBT-nya yang harus diiniin ya, yang harus diberesin gitu. Yang harus diberesin itu. Justru ini malah difasilitasi oleh undang-undang ini. Kan ada gitu. Nomor 6, penggunaan definisi relasi kuasa dan relasi gender jelas tidak diambil dari Pancasila, melainkan diambil dari konstruksi berpikir Barat seperti Marxisme yang bertentangan. Iyalah ini ada relasi gender, jelas relasi kuasa dan relasi gender yang itu tadi ya, tanpa ada pemaksaan. Terus relasi gender suka sama suka antara pria dan wanita, sebenarnya di kita di Pancasila nggak dikenal gitu. Dan ketika kita kembali kepada agama, ya ini bertolak belakang. Ya kita kembalinya mau ke agama atau mau ke itu mau meniru Barat gitu yang bebas gitu aja. Ini menteri mengubah ideologi negara. Ya susah ya kalau tukang ojek jadi menteri ya. Bukan tukang ojek Pak, tapi bos. CEO. Bos ojek. Oh ya sih, bos. Ya enggak.
Ya mungkin si bapak ini kan dia lama tinggal di barat gitu ya. Terus mau, ya kan dia lulusan luar negeri kan, Iya benar Pak. tinggal di Kelamaan barat. tinggal di luar negeri jadinya Pendidikan luar ingin negeri dikit memasukkan aja. apa yang telah dia pelajari di luar negeri itu Pak. Oke. Dia tidak melihat negara kita Om. Pancasila, nggak lihat Pancasila kayaknya. Kita Itu ke undang-undang nomor ini tidak 8. nomor 8. Penderita LGBT adalah pasien yang harus dibantu kesembuhannya melalui lembaga konseling. Menjadi tugas negara untuk memfasilitasi konseling di tingkat pendidikan tinggi sehingga setiap manusia dapat hidup sesuai fitrah kelahirannya. Oleh karenanya, upaya pendidik atau tenaga kependidikan dan masyarakat kampus yang berusaha meluruskan penyimpangan orientasi seksual haruslah mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh, bukan malah berpotensi dikriminalisasi sebagai pasal 1 ayat 1 yang berbunyi kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Jangan sampai upaya pendidikan berbasis fitrah manusia dianggap melakukan kekerasan seksual hanya karena dianggap mendiskriminasi identitas gender seseorang. Ini dia. Selama ini yang kita pahami di tradisi di masyarakat kita justru LGBT, lesbi atau gay itu kan aib ya, dan itu sebenarnya harus difasilitasi, harus disembuhkan. Itu kepercayaan kita saat ini. Tapi begini Pak, cuman mas begini, pemerintah itu bukannya apa sih, itu kan emang harus mengalami apa sih, harus melalui konseling ya, lembaga konseling. Cuman dari pemerintah itu penganggaran untuk biaya rehabilitasi para korban pelecehan seksual ini sangat minim, Mbak. Jadi makanya tidak sangat efisien, karena ya emang kalau misalkan kita mau membandingkan dengan negara sebelah yaitu negara Amerika, untuk menurut riset ya, untuk penganggaran mengenai kasus pelecehan seksual ini, negara kita itu hanya memfasilitasi sekitar 350 miliar saja, Pak. Dan sedangkan di Amerika itu hampir 1,2 triliun dolar. Itu yang mungkin membatasi, jadi yang membuat usaha untuk menghilangkan atau mengurangi kasus pelecehan seksual ini jadi sangat minim, Mbak. Mungkin karena anggaran juga kita, makanya banyak korban yang masih gangguan mental, gangguan psikologi yang bukan gitu. Akhirnya hukum-hukum sosial masih terus berlaku bagi korban gitu. Kayaknya misalkan gini aja deh, korban pelecehan seksual, terus kita tahu lah negara kita tuh ngomong suka berkomentar dengan apa yang terjadi pada korban atau pada orang gitu kan, contohnya pelecehan seksual misalkan. Jadi ya gitu, tidak ada dana yang cukup untuk merehabilitasi atau mengkonseling atau terapi kepada para korban. Akhirnya para korban pun masih tetap takut terhadap pelecehan seksual ini, Pak. Kalau misalkan ya membahas tentang lembaga ini ya tetap aja kita masih minim dari segi administrasi gitu loh. Makanya tidak terlalu serius dalam, menurut saya, pemerintahan dalam menangani kasus ini gitu. Di poin ke-8 ini ya, di poin ke-8 ini sebenarnya penolakannya kepada legalisasi LGBT ini sendiri. Jadi seolah nanti orang yang mendiskreditkan atau LGBT ini mereka yang menjadi pelaku gitu. Misalnya ada LGBT, kita coba untuk menyadarkan mereka, itu malah kita yang jadi pelaku penghinaan atau pendeskreditan gitu kan, kita yang malah jadi pelaku karena nanti dia dilindungi oleh undang-undang ini malah terbalik gitu. Ini mau melegalisasi LGBT-nya, sementara yang kita yakini LGBT ini kan penyimpangan
harus difasilitasi, harus disembuhkan gitu kan. Iya, makanya kenapa kasus ini masih terus berlanjut, karena ya emang fasilitas dari negara pun sangat minim gitu, karena ya tadi administrasinya sangat minim. Minim dan tidak minim itu relatif ya. Kalau ada niat misalnya dari pemerintah, ya udah LGBT ini salah, kita sembuhkan, itu aja dulu patokannya. Tapi tidak ke arah sana larinya, malah ke arah mau dilegalisasikan gitu. Iya, makanya tadi kan karena emang pemerintah tidak ingin mengeluarkan biaya yang terlalu besar, justru akhirnya malah dengan dilegalkan saja, begitu loh Pak. Ya ini kan ini yang bertentangan dengan asas kita gitu kan. Di Amerika orang LGBT di luar sana ya di barat orang LGBT bisa bebas gitu, dia bisa eksistensi, dia bisa muncul gitu, dia bisa bangga menjadi LGBT, dia nggak malu gitu. Tapi di kita itu adalah sebuah penyimpangan, itu yang jangan dirubah gitu. Itu sesuai dengan amanat Pancasila nomor satu gitu. Kita masih percaya Tuhan dan itu adalah penyimpangan gitu. Ya masih banyak sekali poin-poinnya ya, masih banyak sekali. Intinya ya itu dia, banyak sekali ormas. Tapi sebenarnya poin ini sangat berbeda. Enggak, ya, walaupun tidak dikait, kita juga udah tadi bahas sedikit demi sedikit, itu kena kok ke poin-poin yang lain. Iya. Intinya kita suarakan terus bahwa apa yang kita percaya selama ini gitu, tradisi kita, di budaya ketimuran kita, udah janganlah diacak-acak dengan mau dicampur adukan dengan tradisi barat gitu ya. Pendidikan kita yang sudah pendidikan di pesantren itu ya udah udah tertanam akar sangat kuat loh. Jangankan hanya ini ya, kasus-kasus kayak gini itu sudah terblokir sendiri oleh tradisi yang kuat itu gitu. Kita udah punya sistem pelindung diri sendiri gitu ya, apalagi kalau kita bicara pesantren gitu. Ketika ada pengajian atau ketika belajar wanita dan laki-laki itu dipisahkan gitu kan, itu kan udah sistem yang sudah terjalin atau terjadi, udah dikembangkan sejak dulu gitu di negara kita gitu. Ya, kita ikut terus menyuarakan aja menolak pelecehan seksual ini dan menolak undang-undang ini gitu ya Pak, peraturan ini, karena ya emang miris juga kalau misalkan pendidikan sampai terjadi legalnya pelecehan seksual ini, bukan pelecehan sih, perzinahan lebih jelasnya ya, karena ya moralnya mahasiswa, sebagai mahasiswa kita sebagai orang berpendidikan itu moral kualitas moral kita itu udah menurun gitu, udah hilang ya. Saya kira ya pertanyaan gini, apakah pantas budaya barat kita adopsi secara belak-belakan diadopsi di negara kita? Itu aja mungkin pertanyaannya ya. Oke, silakan Hen, mungkin sebentar lagi kita bakal berakhir. Iya, mungkin itu aja kali ya, karena ya emang sebenarnya masalah pelecehan seksual ini sebenarnya sangat sangat mengerikan gitu kalau misalnya kita terus bahas, karena ya emang entah dari penanganannya yang kurang atau bagaimana, atau mungkin ini disebut penting dan nggak penting, saya nggak tahu ya, karena emang ketika disebut penting ini ya emang sangat penting, jadi tapi tetap aja dari pemerintahan itu kurangnya penanganan yang lebih baik gitu, lebih bagus, lebih tepat, lebih akurat, dan lebih nyata gitu. Karena ya dimulai dari undang-undang yang malah melenceng, justru malah melegalkan gitu. Itu kan kita jangan sampai bertolak belakang dengan Undang-Undang 45 dan bertolak belakang dengan Pancasila gitu. Kita tetap punya ideologi kita punya tradisi kita, jangan terlalu terobsesi dengan budaya luar. Ya Indonesia tetap Indonesia, ini Indonesia gitu. Kan tutup. Oke.
Oke, jangan bosan untuk menyuarakan tolak undang-undang ini ya Pak ya. Ya. Terima kasih Mas T, terima kasih Pak Tony. Saya ucapkan terima kasih untuk semua viewer. Pokoknya jangan lupa ikutin terus, pantengin terus channel kita. Jangan lupa subscribe,